orang suka dan orang pengen raga lu. Titik pahitnya gua pengen raga lu. Oke, selamat wayah gini teman-teman. Selamat datang kembali di Jurnal Bisa, mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Hui 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 hui. Masih di kembali lagi di segmen apa? Ngemis. Apa ngemis itu? Ngegibah? Mistis. Masih di segmen ngemis, ngegibah mistis. Jadi kalau yang belum tahu, di episode kali ini kita cuma ngobrol-ngobrol di sini, terutama ngobrol tentang tentang mistis, hal mistis yang pernah dialamin sama yang nanti jadi narasumber. Mungkin bukan siapa-siapa, orang yang cukup familiar juga di Jurnal Bisa. Hamba Allah. Nah, di kesempatan kali ini kemarin kan sama yang biasa jadi kiparah Nalewu, terus sama teman saya yang biasa nge-host juga udah. Nah, sekarang sama orang yang biasa jadi bintang tamu. Nah, beliau lumayan lah katanya punya beberapa cerita mistis gitu yang bisa dibilang cukup wow lah. Langsung aja mungkin kita panggilin. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang nonton jangan lupa di like, di komen, terus subscribe juga, oke? Haratis tonton nanti kapur. Aduh ngelayani. Langsung aja lah kita panggilin narasumber kita. Langsung, ayo sini. Penelusuran jadi ngejedok. Aduh ya, gimana ini kalau sehat semuanya? Alhamdulillah. Tidak. Aduh menipet gitu kan. Sampai boboran. Enggak ngajuru teh. Boboran. Ya boboran. Mesti di ini meureun. Biasa di beber ai indung mah atuh. Boboran lebaran. Naon atuh? Eta lah pokoknya sampai ngajuru. Jadi kenalin dulu lah dirinya. Kenalin dulu ya. Siapa ini teh? Kan biasanya kalau di tiap-tiap episode Jurnal Bisa sebelumnya bintang tamu, terus Bintang 7. Maksudnya tema obat meureun nyeri huntu. Nah, kenalin dulu siapa sih ini teh sosok yang Siapa selalu sih kamu? Serius. Sekarang mah segmennya sedikit. sedikit. Untuk gitu oke. Hokcai. So, kenalin dulu atau siapa ini teh? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum uhti uhta. Halo, sepeda bot. Nenek saya. Nenek saya. Gak bisa aja ngomongnya. Kan serius. Emang serius kita? Dangton kan cerita. Halo tim Jurnal Bisa, udah biasa kali ya dengan Allah. Kenalin nama aku Indra, di sini sebagai daun. Di sini sebagai bintang kejora Lesti. Jadi pasti kalian udah gak asing lagi lihat muka aku karena aku sering ada di booster. Kasus naon. Jadi teman-teman tah ieu perjual belian momok. Momok guys ya. Momok. Si abang enggak soboran. Jadi nu biasa ngadabing Google mungkin ya. Pernah? Selamat datang di Google AdSense. Amin kayak begitu. Jadi manggilnya Kang, Amang, Wa, Teteh itu. Teteh Indra enggak. Maaf ya, emang dia tuh dari kita berlima cuma dia yang paling dewasa gitu. Jadi banyak anu-anunya. Nah, jadi Kang Indra ini juga kalian kelas.
Pengalaman saya bekerja 2 tahun. Betul nih. Ya, terus jadi panggil nama aja lah ya. Jadi Don't you remember? nggak tahu enaknya emang biasa manggil Bondon mudahnya nggak apa-apa lah ya. Bondon teh Jebloy dan apa? Jebloy namanya nih. Jadi Indra tuh lah. Jadi di sini tuh sekarang kita teh mau nanya-nanya ke Indra Saya terkait gak mau jawab-jawab. gitu. Jadi terkait apa hal-hal mistis yang mungkin pernah Indra alamin apa tuh gitu. Enggak ada, yaudah makasih. Udah katanya makasih mungkin cukup sekian. Nah tuh piraku gitu apa pernah ngalamin hal mistis yang mungkin nggak bisa dilupain seumur hidup gitu. Cengeng ya. Gimana itu punya enggak gitu, kalau punya sok di sharing atulah bisi teman-teman juga penasaran gitu. Berawal dari hari Kamis malam Sabtu. Inilah kisahku. Kalah. Malam Kamis hari Sabtu. Berawal dari hari Kamis malam Sabtu. Inilah kisahku. Oh pantun gitu. Oh batakna ngelak. Jadi apa ya? Apa dia? Kocak. Kirain udah. Jadi Apa gimana ya? pengalaman mistis apa nih yang mau di-sharing sama teman-teman? Banyak banget sih, maksudnya kan ini mau berapa 150 episode kayak Andin dan Aldebaran. Saat aduh Elsa. lain itu toget. Sekawin. Sekarang kita tengok. Ya atau bukan. Tentang bisnis. Hei. Tukang tutup. Oh ya, itu kan mistis banget yang didugul kan ya. Gus atuh sekarang jadi ajang pembulian ini di acara tuh. Nah jadi sok atuh gimana punya cerita siapa yang bos tuh ngomong. Jadi gini ya, buat teman-teman jurnal bisa mungkin yang beberapa kali nonton YouTube channel jurnal bisa mungkin kebanyakan orang-orang itu mikirnya kalau jurnal bisa itu hanya sekedar komedi, benar nggak sih? Dan memang sebenarnya kita tuh kan balototanan pedaun ya. Gak bisa, bukan gak bisa lihat apapun itu, cuman memang ada beberapa historical kehidupan. Anjay. Mungkin untuk teman-teman yang udah tahu dekat aku seperti apa atau aku itu gimana. Aku itu aku, ibuku bukan ibumu. Ibumu dan ibuku apa ibu-ibu? Jadi memang untuk pengalaman kisah mistis banyak banget sih, karena kan mungkin FYI bukan FYI sih. FYI dari information. Maksudnya apa teh namanya? Aku pribadi, orang pribadi gitu ya. Dek. Orang pribadi kayak sebenarnya untuk melihat hal-hal seperti itu tuh memang ada bisa sedikit bisa karena mungkin tuh bisa dibilang sebenarnya kekurangan sih, bukan kelebihan. Untuk melihat hal-hal seperti itu memang bisa. Terus memang banyak sekali pengalaman mistis yang udah pernah saya alamin, dari mulai yang biasa aja sampai yang nabalang dingin. Tapi enggak kan katanya tadi bisa lihat hal-hal yang kayak gitu. Emang dari kecil gitu atau apa pas udah usia berapa gitu baru bisa ya, lihat? Jadi memang dari kecil kan memang udah disuruh ngambilin duit orang ya sama si mamah teh, jadi Tuyul. soalnya kan tuyul versi awewe nah. Nggak, jadi gini, kalau untuk emang aja wah lagi punten tidak bermaksud menyamakan Anda dengan tuyul. Nah, jadi untuk six sense sendiri atau indra keenam sendiri bukan karena namanya Indra jadi indra yang ada memang ada garis keturunan sih dari keluarga. Ada apa turun. Dan ini ada kakek, ada ayah, ada ibu, ada adik. Enggak, maksudnya emang sebelumnya dari entah ibu, kakek atau dari nenek sih. Gitu. Nenek sendiri memang bisa ngelihat yang kayak gitu-gitulah intinya, bisa ngelihat hal-hal yang tidak bisa terlihat. Dan mungkin ke beberapa cucunya pun di keluarga pun nggak sendirian saya yang bisa lihat. Ada ponakan saya
ada kakak, bukan kakak ipar ya, kakak sambung. Jadi saya tuh dulu nyusunya di mamah orang lain, di bibi saya. Nah anaknya itu. Aduh, siapa letik-letik. Nyusul kayak ngadon. Ibu mah pasti nonton ibu mah. Nah gini. Jadi anaknya tuh kan ada 3, 4 sama saya anak sambung. Nah dari keempat itu saya kakak susu saya. Bukan susu kakak saya. Kakak susu saya. Kakak susu saya sama ponakan saya itu memang diberikan kelebihan untuk bisa melihat seperti itu. Ada beberapa yang diasah, ada beberapa yang dibiarin aja karena memang gak semua orang yang bisa melihat seperti itu tuh kuat. Ada awalnya bisa tahu saya bisa lihat itu waktu itu lagi study tour. Di SMP kalau nggak salah, SMP itu udah ada study tour ke salah satu situs megalitikum gitulah, intinya daerah Cianjur. Gak usah sebut nama ya. Bukan. Nah jadi waktu study tour itu memang nggak ada yang aneh, dalam tanda kutip ganjil, nggak ada sama sekali, memang ada semuanya lancar. Ya. Mungkin cuman waktu di tengah-tengah bukan di tengah-tengah study tour ada satu kejadian di mana rekan satu angkatan saya itu entah itu sengaja atau apapun itu memecahkan salah satu kayak batu gitu, intinya batu di sebelah sana karena orang bilang di situ itu memang sakral kan dan dijaga. Nah memecahkan salah satu batu di situ sih, terus udah gitu ya udah memang tidak terjadi apapun itu, udah selesai. Mungkin kan pas kejadian pecahin batu itu emang nggak ada hal-hal yang mistis gitu. Jadi nah udah gitu tuh memang kan pulang dan lain sebagainya lah intinya. Cuman sampai di rumah itu kayak badan teh ngerasa capek, tapi bukan capek karena habis digerakin, benar-benar lemas. Jadi kayak ada yang nangkodan gitu mungkin. Enggak nangkot sih, jadi gimana ya? Yang kere. Gurauel gitu. Ada yang gurawelan. Jadi memang beda lah, awalnya itu memang beda capeknya itu beda intinya. Kan kita beda. Nah udah gitu nyoba, maksudnya dari situ tuh kayak mulai si emosi pribadi itu jadi emosi pribadi itu jadi nggak kontrol gitu loh maksudnya. Jadi memang ada rasa marah, tapi nggak tahu harus marah ke siapa dan harus marah karena apa. Benar-benar si emosi itu nggak bisa dikendaliin, jadi benar-benar langsung kayak udah pengen marah, pengen ngancurin sesuatu lah. Emang emosinya tuh naik nggak kayak biasanya. Nah terus karena Mbah memang bisa lihat atau nenek saya bisa lihat, datanglah si Mbah ke rumah dan lain-lain. Dan ternyata setelah itu tuh katanya bisa dibilang mungkin kerasukan. Indra kemasukan. Jadi memang benar-benar blank out setelah itu, entah melakukan hal apapun itu. Cuman setelah dicoba untuk disadarkan sama nenek itu katanya kesurupan, bilang dan marah-marah segala rupa. Gimana tuh pas kejadian kesurupan tuh katanya kalau yang Indra dengar gitu dari Mbah mungkin. Dari Mbah gitu, apa tuh yang dibilangin sama yang masuk ke Indra? Nah, jadi katanya memang ngerasa terganggu karena ada salah satu batu yang pecah itu. Batu yang pecah itu. Kedua, karena ada 2 sosok cenah yang masuk, cenah ya kan. Ada 2 sosok yang masuk. Yang pertama itu yang punya batu itu. Jadi dia tuh kayak seolah-olah berlaku seperti raja. Jadi istilahnya saya tuh nge-cosplay. Jadi istilahnya jadi raja lah gitu, dan memang marah-marah semarah-marahnya. Ya mungkin rumah bisa dibilang rumahnya mungkin ya dihancurin. Terus kedua, itu nenek-nenek itu case-nya beda, bukan karena batu, tapi karena memang katanya, ya kita nggak tahu ya, kita hanya sebatas untuk menghargai bahwa dunia lain itu ada. Itu lagi duduk di salah satu batu, istilah nama kercek Sunda nama lagi sunbath. Moe korong gitu lagi ngalulungsan. Lagi moe katanya, cuman keinjak. Dah kan orang mah totonan padanya nih cak we gitu. Tapi aku kalau kelihatan diinjaknya cenah keinjak kepalanya gitu, dan dia ngerasa atuh goreng gawe tadi teh goleran tengah jalan. Nah, udah gitu udahlah beres lah seperti itu. Nah, dari situ mulai terjadi hal-hal yang janggal. Dari mulai situlah kayaknya karena sebelumnya belum pernah ada historical kesurupan atau kesarumahan lah intinya namanya. Itu ada. Pertama dari abis kejadian yang di sana itu. Nah di situ mulai terjadi hal-hal yang janggal, di mana pernah waktu SMP itu kan punya geng namanya Bring Girls. Nah jadi kita tuh pernah kayak in 1K
Landai kan aku juga girls versi bondol gitu. Kan memang dari dulu konsep hidup nyata tomboy manja gitu kan, jadi Gengnya masih ada kan? Saya Ada. pengen ikutan. Bring girls masih ingat dengan kisah Pocin Pohon Cinta. Nah, jadi waktu si Bring Girls gitu nongkrong di salah satu pohon terkenal di dekat lingkungan sekolah namanya Gue Pocin. gawe tina sampah. Jadi kan memang kita mah konsep hidupnya kayak simpanse gitu. Kayak marsupilami Kayak simpanse, singgurawel gitu maraketiung ya kita teh. Jadi kayak contohnya monyet syariah gitu intinya malah. Kan ada monyet cantik, monyet syariah. Oh, gitu, mah. ini versi saya. Nah, di pohon itu pernah ada ngelihat kaki Kaki ngegantung. yang lagi ucang ange gitu mah. Ngegantung, bener-bener ngegantung kayak bener nggak sih? Tapi yang lain lihat. Enggak, maksudnya kayak mau cerita pun takut disangka halu, mau dicerita pun karena kan nggak semua orang bisa toleransi Percaya dengan gitu ya. hal seperti itu. Jadi ya udah pertama itu udah gitu, bye gitu ya. Nah cuman terus pernah ada satu kegiatan di mana kita tuh pulang jam 6 sore di sekolahan itu, jam 6 sore. Pas masih SMP. Di mana hujan tuh bener-bener hujan yang namanya hujan gede, hujan angin dordar gelap, taya pisan kengiuhan, senajan awak rangka nyut. Hey. Ya gitu, bener-bener hujan gede, petir dan lain-lain. Segede apa? Segede ini. Mata anak bisa kan. Nah, ada satu guru pembina itu bilang seperti ini. Guru pembinanya pun bisa punya indera keenam, cewek. Dia bilang seperti ini. Kalian jangan sekali-kali manja kalau lagi ikut organisasi ini karena kalau kalian karena kita waktu itu kan di ya namanya anak-anak karek meletek gitu ya, jadi so imut ini takut hujan, takut geledek, takut petir, nggak biasa disiksa. Pramuka mungkin ya, biasanya kegiatan gitu pramuka. Nah gitu kita tuh biasalah anak-anak biasalah kayak biasa sosok anak manja gitu geninya, pengen pulang takut hujan. Nah kita tuh sempat dimarahin sama si guru pembinanya, jangan istilahnya jangan manja katanya. Kalau kalian mau lihat katanya di sekitaran ini itu tuh banyak makhluk yang bergelantungan yang memang yang sedang memperhatikan kita ketika kamu merasa lemah, dan si hantu itu akan masuk. Dan ternyata benar, maksudnya yang saya lihat pun sama dengan si ibu yang itu lihat, berarti artian saya pun bisa lihat. Oh berarti kakak pembinanya ibu-ibu. Si ibu itu tuh, si ibu bilang di sini nih, ternyata yang saya lihat di atas pun sama dengan. Cuman saya tuh maksudnya masih memake sure-kan diri ini tuh benar atau enggak, atau hanya saya ke distract si ibunya aja yang ngomong, dan ternyata memang benar-benar bergantungan sebanyak itu. Nah, kelihatan jelas gitu. Jelas, benar-benar jelas, dan ya udah maksudnya tuh mau cerita pun dia kan lagi unyu-unyu takut imutnya imutan karena kan kalau moto Bring Girls harus jadi yang terimut dan terlucu buat anggota Bring Girls. Nah singkat cerita lah intinya di situ bisa lihat. Nah cuman ada beberapa kasus yang memang bikin nah setelah itu kayak ceritanya mah mengupgrade ya. Jadi nggak cuma bisa ngelihat, sampai sempat bisa komunikasi gitu. Bukan komunikasi, udah pasti komunikasi, ngobrol dan lain, cuman ini mah cerita serius ya. Komunikasi sama juri gitu, bener? Bisa sebelum lanjut gitu ceritanya bisa nyeritain dulu Kak pengalaman Kak Indra gitu, ngobrol sama hal-hal gitu tuh. Ya banyak, maksudnya cuman itu masih singkat cerita lah ya, ngobrol seperti apa. Cuman ini ada salah satu kisah yang benar-benar sampai sekarang kayak ngerasa benar-benar sakit hati banget. Mungkin untuk warga Cipanas sih, dicurik doang Allah. Untuk warga Cipanas, mungkin pernah dengar waktu itu pernah ada kecelakaan. Yang motor. Yang ya. My God. Siapa tuh? Orang Mbak. Ya, yang itulah. Jadi sempat booming di mana ada kecelakaan di salah satu tempat di Cipanas yang mengakibatkan orang mati di tempat. Yang katanya mohon maaf ke Lindes. Okay. Nah, pernah waktu itu pulang sekolah waktu SMA kan ya kita. Pulang sekolah. Pulang sekolah itu enggak, karena kan memang rute ke rumah itu bisa ngelewat bawah, bisa lewat
jalan itu kan. Nah nggak sengaja ya karena kan yang saya tahu kalau saya itu cuma bisa lihat doang dan cuma bisa istilahnya cuma komunikasi, ngobrol dan lain-lain. Cuma di satu momen waktu setelah kejadian itu terjadi, lewat kan seminggu setelah kejadian itu lewat ke situ. Sumpah ada deg-deg. Tenang. Tisu kita kaos mana itu? Nah jadi naik angkot, entah itu halusinasi atau apapun itu, pas ngelewatin si tempat kejadian itu, di otak itu bener-bener langsung nge-record semua yang terjadi di hari itu tuh seperti apa. Mulai merinding sumpah demi Allah. Mulai dari asli sih. Mulai dari suara nya kedengeran. Jadi terus seolah-olah saya yang ada di posisi korban. Jadi reka adegan itu. Dan bener-bener di situ tuh kayak oh my god, sedih. Tenang dulu mungkin. Sumpah tapi teman-teman merinding nih pas ngomong tadi dia seolah-olah ekstra kejadian di situ, terus seolah-olah dia yang ngalamin. Asli merinding. Teka tinggal di sih. Asli merinding sih. Karena memang bener jadi seolah-olah di switch di otak itu yang ngalamin benturan, yang ngalamin kejadian itu tuh saya. Jadi benar-benar seketika di angkot tuh sesak napas. Terus dia itu tadi nangis di angkot tuh nggak tahu nyesek gitu kan ya. Tapi sadar itu kan. Sadar cuman ketika si angkot itu lewat ngelewatin si tempat itu langsung otomatis di otak itu kayak nge-record ini tuh pernah jadi gini dan yang terjadi itu di diri saya pribadi. Entah itu halusinasi atau apapun itu, cuman memang sejelas itu, seclear itu si reka adegan ada di otak teh. Sampai bener-bener tiap mengingat-ingat kejadian itu kayak ya udah pengen nangis aja karena tahu maksudnya rasanya ketika kita kalaupun misalnya kita ambil Jawa ya, kita mengalami hal tersebut akan seperti apa gitu ya. Itu yang pertama kali bisa nge-recreate, bukan nge-recreate sih, bisa tahu apa yang udah terjadi, nge-flashback gitu intinya. Terus ada pernah juga untuk make sure sih, maksudnya bener bisa atau enggak sih sebenarnya gitu ya, maksudnya ya takutnya bisa dibilang halusinasi atau bohong doang apa lagi. Belum percaya lah ya kalau dari sendiri bisa gitu. Sempat dulu kan waktu di kelas kan sering bertiga sama. Nah jadi kan waktu itu pernah main ke rumah pertama kalinya. Terus aku tuh kayak ngerasa di sini tuh ada ini deh, bener nggak sih? Ada sosok, di mana sih sosok itu tuh bentukannya kayak ular besar. Di rumah teman saya teh bener ularnya gede banget, ini gede lah. Nah udah gitu ular ini emang nggak jahat, maksudnya memang ada wujudnya. Coba deh kata aku teh, cobain kamu diam di sini sendiri, di tempat ini sendiri, dan someday dia akan ngeliatin kok ke kamu gitu kan. Ngomong langsung. Terus kata teman saya tuh kayak katanya benernya gini emang bener sih, pernah sempat ada yang ngomong gini. Kita ngobrol panjang. Jalur lah ya sama yang pernah ngomong. Sampai selang beberapa hari gitu lah pokoknya dia cerita balik tuh. Ternyata bener ada ini katanya lagi ada ular channel lagi main HP, terus tiba-tiba kayak ada ular aja gede di pinggir. Main HP? Enggak sih, teman saya nya. Kayak ularnya yang main HP. Tiba-tiba ada ini, tapi dia tuh nggak ngelilit, temacok lah namanya. Ya itu berarti maksudnya itu yang saya maksud maksudnya. Nah itu cuman ya itu tadi nggak berani cerita atau apapun itu karena ya nggak semua orang percaya dengan hal seperti itu, dan saya pun masih kayak mempertanyakan kebenarannya mungkin ya. Benar bener nggak sih orang tuh bisa gini sampai ya day by day. Terus ya udah dulu mah nggak tahu kemarin maksudnya kayak setiap ngelihat hal seperti itu pasti kemasukan. Terus memang ya karena ketika ngelihat sosok-sosok kayak gitu teh kayak langsung dipikirin terus bisa jadi kan hawa nanti negatif. Ketika hawa kita udah negatif, mindset kita udah negatif, hal seperti itu akan mudah masuk. Cuman hari demi hari sih kayak ya udah karena udah terbiasa menerima. Jadi melihat apapun itu lebih ke ya udah dibawa positif aja, nggak usah dipikirin sampai dimana ketika ngelihat pun ya udah geningan. Banyak banget sih pengalaman yang kayak gitu mah contohnya. Nah terus yang paling menarik banget
yang paling menarik banget teh yang pernah dijadiin short movie sebenarnya itu teh yang Nyai. Nah sebenarnya sosok Nyai Nonton heula. nah sosok Nyai itu di apa yang saya alamin tuh bukan seperti itu alur ceritanya, cuman untuk dibuatkan seperti apa yang saya alami itu sangat bukan kecil sih, maksudnya ribet lah untuk di ini. Jadi sebenarnya saya tuh menemukan sosok itu tuh di salah satu villa sosok itu dari satu villa, di mana villa itu udah tua banget lah, intinya udah benar-benar udah bukan tua sih, lebih ke terus memang bangunannya bangunan jadul. Nah di situ tuh biasa kita tuh latihan nari di villa itu. Nah cuman salahnya ketika ketemu pertama kali, bukan ngelihat pertama kali, jadi dia tuh kayak seolah-olah suka ngelihat apa sih tertarik gitulah sama aura saya tuh aura saya pribadi tuh suka. Terus dia tuh kayak mulai awal-awalnya kayak kita lagi latihan lewat di atasnya sambil senyum, merhatiin mungkin setiap kali Indra datang ke nah sampai ke pertemuan kedua apa ketiga gitu latihan di situ masih sering ketemu. Terus di tegur sapa hei. Nah, waktu di salah satu minggu yang benar-benar ngobrol itu waktu lagi latihan duduk di kursi kan, udah beres duduk. Kita lagi latihan tentu. Enggak jadi maaf. Nah, jadi si tempat duduk itu kan lagi istirahat, lagi minum. Entah kenapa si Nyai itu turun, biasanya cuma diam di lantai 2 ngeliatin. Ini mah turun, benar-benar turun, nyamperin, mendekat. Si sosok sinya itu teh sebenarnya teh apakah sosok neneknya atau wanita biasa gitu? Wanita biasa. Gimana jadi, sih menurut penglihatan Indra sendiri kayak gimana sih wujudnya? Nah gini, apa teh namanya teh? Jadi memang dia tuh pakai, kalau misalkan bentukannya hampir sama dengan yang dimanifestasikan di ini. Di short movie. Dia pakai kebaya, cuman perbedaannya kebayanya itu dia tuh kebaya merah, makanya saya pakai selempang merah itu. Selempang hidung deh. Namanya kerudung merah. Nah, pakai kerudung merah itu tuh sebenarnya bajunya itu baju merah dan pakai rok sepan. Nah, dia itu rok sepan. Nyeprit. Nah, dia tuh nyamperin. Kayak kan pertama kan gak boleh panik dong ketika disampaikan hal seperti itu, karena harus positif. Tapi itu tuh cuma Indra doang yang lihat. Dan saya tuh maksudnya untuk memastikan pernahnya sama yang punya ininya bener nggak sih di sini tuh ada ini dan ternyata benar approve. Pernah nanyain langsung. Dan ternyata benar approve. Kalau misalkan aku pribadi ngadi-ngadi, naon sih udah pernah. Ketika aku nanyain sama orang yang tahu seluk-beluk di situ dan ternyata approve persis seperti apa yang orang-orang pernah lihat ya. Berarti meyakinkan bahwa ya saya bisa lihat dong maksudnya. Berarti bener lah yang apa yang Indra lihat sama yang bisa dibilang warga lokal mungkin. Nah terus si Duru tak nyampe dia di depan, bener-bener di depan muka gitu. Terus dia ngomong aku suka sama kamu, intinya gitu. Enggak takut emang? Enggak, jadi ya kan sambil minum. Kata-kata aku tuh jadi kayak bilang makasih, terus maksudnya ya udah cina intinya kalau saya pun di blok makasih, iya gitu, makasih. Terus maksudnya intinya dia tuh tertarik dengan, karena dia penari, saya penari. Jadi kayak saya pengen raga kamu. Ininya seperti itu. Terus dia tuh sering cerita katanya dulu tuh dia tuh istilahnya bisa dibilang orang paling cantik banget. Memang desa. Nah, orang paling cantik banget di situ. Terus dia tuh sering, kalau dulu mah kayak ada apa teh? Hiburan dengan jaipong di tanah. Itu sampai dia tuh banyak disukain sama beberapa orang. Terus sama kita didengerin semua ceritanya tuh benar-benar sampai beres. Nah, dari situ teh dia cerita gitu. Dan dia cerita kedengeran, maksudnya kayak di sini teh ngomong di dalam rewas gaib mungkin. Terus dia udah diam, masnya teh udah diam teh, dia nyerita ABCDFG sampai cerita nama lamun mecek cara jelema nyambung meureun ya. Didengerin, intinya orang suka dan orang pengen raga lu. Titik pahitnya gua pengen raga lu. Gitu. Kan nolak dong, nggak bisa, maksudnya kan orang masih hidup dong, maksudnya orang masih hidup. Nah di situ sampai dia udah hilang, nyampe ke rumah, nggak sampai ke rumah sih, waktu malam beres latihan, tiba-tiba badannya menggigil, bener-bener kayak menggigil terus aku teh kan orang Sunda merenya, tiba-tibaan ngomong bahasa Jawa teh lancar banget. Ngomong bahasa Jawa sampai yang punya rumah, sampai yang punya rumahnya teh manggil Ustad. Karena memang ngomong Jawa,
Oh berarti sosok tersebut emang mungkin ya mungkin dulunya tuh emang orang Jawa gitu. Ngomong Jawa selancar itu sampai nyanyiin nyinden dan katanya si tangan itu sampai gini-gini itu bener-bener ya udah Nari gitu. sambil Tapi itu bagus ya hijrah tadi. ngomong Jawa nyanyi Jawa teh ya sedangkan kan saya pribadi itu nggak apalnya Jawa bahasa Jawa seperti apa cuman di timing itu selancar itu kata teman yang nyaksiin saya teh sampai si Pak Ustadz dateng biasalah Di rumah tuh kejadian. enggak di rumah masih di villa di pinggir villa. Masih Nah sampai udahlah di situ teh teror mulai selama 3 bulan 3 bulan diteror habis-habisan ikutin terus selama 3 bulan. selama 3 bulan kemanapun pasti ngikutin sampai kejadian pernah nih ya lagi tidur dulu lagi bikin apa teh namanya teh Teh manis. bukan laporan terakhir Oh kan? pas berarti pas udah masuk SMK SMK 2015 2016 mungkin 2016 2016 lagi bikin laporan tek kan biasa aya anak rajin mah ya rajin tuh biasa aku tuh bikin revisi laporan itu jam 11 malam 11 malam masih ngerevisi laporan berarti keadaan di rumah tuh di rumah dan karena si sosok itu jadi kayak udah terbiasa udah ada wae gininya mas udah kelihatan dan memang setiap aku pergi ke villa itu pulangnya pasti langsung ke sarumahan karena kakak rasukan karena pahitnya dia tuh pengen raga aku bagaimanapun caranya udah gitu udah weh ya bikin laporan beres jam 11 tidur secapek-capeknya orang dalam waktu 2 sampai 1 menit gak mungkin langsung setibra itu ya setiba itu nggak mungkin tidur pas tidur tiba-tiba buka mata teh ada di villa itu itu teh bener tapi dalam mimpi maksudnya di setengah sadar jadi kita sadar tapi kayak emang lagi di villa itu gitu buka mata teh bener-bener kayak di villa kita lagi di villa jalan masuk ke pintu tapi dengan situasi bener-bener kayak di film Insidious lah intinya mah jadi kayak di film Insidious itu masuk ke villa itu dengan situasi yang berbeda dan ternyata kayak kan di depannya itu banyak pohon-pohon gitu. Di setiap pohonnya itu ada kayak peliharaan manusia tapi jadi peliharaan kayak gitu. Ada babi, ada babi. Ya, ada yang memang pure hewan, ada yang kayak manusia tapi kayak dijadiin hewan tapi diikat gitu. Sampai aku tuh masuk ke villa itu tak jalan. Di tangga yang waktu itu duduk ngobrol sama dia ada cewek dia benar-benar nggak ngeliatin muka terus kayak benar-benar gitu ya bukan sama rambutnya nggak ditutupin tapi nungkul jadi si rambutnya ke bawah aku tuh penasaran ngeliatin ternyata pas dia bukain kan pakai rok kakinya itu semua ular serius merinding kan ngeliatnya kayak pas dibuka gitu dia tuh ngeliatin sambil matanya ke saya tapi ngeliatin bahwa kakinya itu semuanya ular jadi terlangkai dari banyak ular gitu di situ ular gitu. Merindingnya benar-benar setengah mati itu teh nggak tahu mimpi nggak tahu apa pokoknya intinya mah kayak nyata sampai naik ke lantai 2. Jadi kalau saya nanggepin itu cerita itu ya seolah-olah Indra tuh kayak dibawa ke alam dia mungkin bukan sekedar mimpi tapi dibawa ke alam dia gitu. Jadi masuklah ke lantai 2 tak jalan sampai bukain pintu di situ ada kayak kursi kerajaan dia duduk di tengah-tengah itu di bawahnya kayak sesajen terus kayak bener-bener kayak cantik gitu nungguin kayak akhirnya orang teh maneh teh ka imah orang gitu nungguin sampai di satu waktu dia tuh ngejar bener-bener ngejar kayak mau ngarontot sampai bener-bener kebangun teh ada di kamar gitu ya ternyata waktu dilihat di kaki dia tuh udah ngeliatin gini si Hung bukan bibirnya robek sampai mata. Ini tapi di situ udah bener blank gak kuat. Ya. Langsung ya maksudnya kayak mata teh hitam nggak tahu terjadi hal apapun itu ternyata katanya. Surupan lagi. Sampai tahu nggak sih botol Prodina habis dimakan. Habis masuk ke dalam mulut. Diterei. Jadi waduk. Begitu dah. Jadi sampai si mama teh kaget. Khawatir teh seket gini tapi itu ya botol si flow itu teh kan tahu tebal kan sampai habis dimakan gitu. Nah sampai benar-benar hal yang paling banget apa namanya teh parah itu katanya teh si jalan teh begini deh. Wah murilit gitu kan. Tapi cepat
naik ke tangga dari kayak di film apa sih Insidious apa Conjuring ya intinya benar-benar terjadi hal seperti itu. Jadi si tangan gini lah. Terus emang nggak bisa jalan, jadi ongko diberi ku si mamah tanya. Tapi gancang. Cepet. Sampai ngambil loker teh baju. Diangkat dipukulkan karena kepala sampai sendiri. Tapi itu kerasa setelah itu baru benar-benar ngejendol gede terus sakit lah di situ beberapa minggu gitu. Memang itu yang paling parah kejadian selama diikutin kesurupan. Nah sampai benar-benar kayak gimana ya, maksudnya si mbah pun nenek saya pun maksudnya kayak mencoba untuk mengobati lah intinya. Pasti khawatir juga sih. Sampai udahlah dari situ teh si sosok itu teh dikembaliin lagi ke tempatnya dengan apa sih namanya teh, dengan dia permintaan ABCDFG dan itulah intinya. Cuma tadi pahit-pahitnya dia pengen raga cenanya. Cuman kan enggak banyak orang mungkin. Terus maksudnya kan si mamah tuh benar-benar sampai sering nangis teh ya karena nyiksa diri sendiri dong. Loker anjir kena kepala sampai benar-benar bocos. Dari situ kayak udah benar arek payah lah bener orang teh kasih mamah teh bae mah dari mending mamah teh meureun gitu maksudnya teh karena da teu kuat karena memang disiksa orang teh selama hidup itu teh. Jadi kalau kerasukan tuh kayak nyiksa diri sendiri. Jadi karena kan bener meh orang mau terus raganya masuk yang lain. Enggak tahu sih seperti apa skemanya, cuman seperti itu. Nah dari situ teh mulailah mencoba untuk gimana sih caranya menguatkan diri ketika kita melihat hal seperti itu. Gimana sih caranya kita menyikapi ketika kita melihat hal seperti itu. Di situ mulai agak sedikit kuat. Jadi ya udah terbiasa sampai ya udah semua yang di rumah pun tahu kalau lu tuh punya kelebihan di mana lu tuh kadang bisa lihat. Sampai pernah satu hari waktu lagi makan tuh makanya di rumah ada sosok Yuli kayak tuh yo. Tapi seluruh badannya kebakar. Pure kebakar. Lari dari WC tek naik ke kamar dan jangan mau ngambil duit lagi makan. Sempat ngobrol terus mana kenaon kan dicek orang itu. Terus dia tuh kayak yang panas tapi kebakar gitu, tapi memang terus si semua mama, bapak, semua kakak uang masukin karena Quran lah karena takut ini sosoknya di sini. Karena memang sekelebat gitu kan tariknya di berita memang benar aya. Nah, sampai udah banyak banget sih sebenarnya cerita mah. Mulai dari yang itu tadi bisa ngelihat itu, terus kayak kadang bisa ngedejavu gitu kayak bisa ngereka adegan apa ke belakang kejadian di suatu tempat. Terus ya itu tadi ya itu maksudnya teh kayak yang semuanya teh bisa diceritakan tapi takut ketika diceritakan malah orang saya malu. Saya ngawadul dan kadang sih kan emang ada orang yang percaya hal-hal kayak gini, ada juga yang bodo amat gitu kan. Pokoknya seru banget sih intinya mah. Serunya ya Allah. Enggak sih, sampai yang terbaru kemarin yang pernah nyerita itu Gening yang pulang syuting. Yang ada Cikunkun. Bukan, ada lotong. Ada lotong. Nah, katanya mitosnya seperti ini ya. Pulang syuting. Mitosnya seperti ini. Coba kalau misalkan kalian ingin merasakan suasana rumah kalian berbeda, coba sebut nama ini. 3 kali. Iya sih, emang saya juga pernah dengar, malahan pernah ngebuktiin gitulah. Cuman kalau saya sih dibilangnya paling sensitif gitu di antara makhluk halus atau juri gitu disebut nanti yang gini sama Cikunkun gitulah. Kalau kita kayak ginilah misalkan nyebut namanya nih 3 kali misalkan si Poch. Nah jadi seolah-olah kalau misalkan yang ada jauh nih ngedeket terus sebut lagi ngedeket, nah pas ketiga pasti ada nih. Nah itu jadi makanya buat kalian nih bisa mau mencoba untuk uji nyali di rumah, coba sebut namanya nih 3 kali di dalam ruangan sendirian nih ya. Setelah nah waktu pulang syuting kan waktu itu sempat kita pulang syuting itu jam setengah 12-an ya, setengah 12 diantarin sama si Dani ke depan rumah gitulah intinya mah gang. Dari situ teh turun lah dan ya udahlah biasa gitu naon lah gitunya. Dan memang itu jalan satu-satunya untuk menuju rumah. Sampai kan di gang sampai kan di gang tuh lurus, di ujung tuh ada rumah, terus ada pohon bukan alpukat. Nah jalan cek peting plaku tek jalan. Nah terus dilihat di ujung watch apa tuh putih kayak lekut. Nah cuman kayak mau coba untuk positive thinking, karung bismillah karung
kan terus jalan kan tapi sambil terus diperhatiin. Makin dekat, nah makin jangkung, makin positif, paralon. Nah pas jaraknya cuman Enggak, kenapa ke paralon? Masa paralon tangkal? Enggak tangkal, jadi di pinggir rumah. Oh, di pinggirnya. Nah sampai di 20 meteran lah, pokoknya 20 meteran dari jarak Indra sama si sosok itu. Ternyata ada tangannya seperti Indang guys. Terus si ininya teh kurang lebih 2,5 meter. Karena kakinya di bawah, si moncong atasnya. Kakinya di bawah. Iya maksudnya di bawah jalan si moncongnya teh ada di genteng. Bener-bener kayak bismillah tong sinang ngaliuk karena ketika kita ngelihat terus ternyata ngaliuk ini kan akan jadi hal yang berarti pas Indra lihat dia tuh emang posisi dia tuh enggak ngeliatin muka. Jadi ngadepnya kayak ke si tangkalnya itu. Cuman yang bikin benar-benar yakin bahwa itu si ini karena ada ininya. Nah, saya yang jadi pertanyaan itu poch lagi apa merhatiin tangkal? Kayaknya mau nuar ini. Tapi selama Indra pulang lewat situ itu pengalaman pertama atau emang sebelumnya juga pernah ngalamin di tempat itu? Emang suka ada itu? Sering, sampai waktu itu pernah maghrib kayak ada satu sosok hitam, bener-bener hitam bertaring terus matanya merah. Tapi bukan sosok poch yang baru-baru ini lihat. Jadi badannya segede tangkalnya terus si tangannya keluar. Gitu kayak nguner kan, tapi ya udah maksudnya karena udah itu tadi udah biasa merenya. Nah itu jadi guys sebenarnya gak semata-mata kita cuman hari-harian sebenarnya tahu kadang emang suka ada ngerasa ya yang ganjil cuman suka dibawa hari aja ya kita teh gitu. Dan masih banyak banget pokoknya kalian kalau yang mau ngelanjutin ceritanya karena masih banyak banget bukan stok sih, masih banyak banget cerita mulai dari tahu Rebel. Ya aku teh pernah lihat sosok gendut banget, buncit kos anak kecil, tapi tangannya ada 6 itu 2, 3, 4, 5 kayak lancap ya. Pokoknya kalian yang apa teh namanya teh juga apa sih, saya sendiri juga sama dia ya gitu tahulah sebagian pengalaman mistis yang dialami dia, terus emang saya juga ada gitu pas lagi sama dia pernah lah. Pokoknya emang benar banyak sih. Jadi buat penonton jurnal bisa yang mau ngelanjutin cerita-cerita santai ini atau ngemis ini, ngegibah seputar misteri. Mistis, boleh di ngomong kita mistis. Juga boleh. Boleh komen di bawah. Lanjut, jangan pakai K. Sama aja kan. Dan juga kalau misalkan ada teman-teman jurnal bisa yang mau sharing ceritanya gitu ya, kalau ada yang ngalamin hal mistis terus pengen diceritain gitu ya, bisa aja langsung kontak itu, mungkin bisa DM di atau IG jurnal bisa atau di komentar juga boleh. Pokoknya gitulah nya. Mungkin Bang Indra untuk emang Indra buat sekarang mungkin cukup kejadian itu aja sih. Emang saya juga masih penasaran sama pengalaman mistis yang Indra alamin gitu. Tapi mungkin durasinya udah terlalu panjang kali lebar. Mungkin di next video kalau ada waktu, ada umur, mungkin doakan si panjang umur itu. Pokoknya jangan lupa dulu subscribe, like, komen, karena subscribe itu gratis, like juga gratis, yang bayar itu cuma kuota. Tahnya gitu maksudnya, terus share lagi ya. Share ke teman-teman kalian. Ke teman-teman atuh tapi tangga share saya jempol, cet ibadah atuh teh niatna we nya atuh urang sing karunya ini ngemis kieu. Pokoknya mungkin di episode kali ini cukup sekian dulu. Mungkin next time kita lanjut lagi ngobrolnya mungkin ya sama Bang Indra. Sama Indra. Pokoknya buat teman-teman terus saksiin jurnal bisa, nantiin juga video-video seru selanjutnya. Makasih banyak udah nonton. Pokoknya gitulah, pokoknya mah nuhun pisan.
Udah cukup See sekian you video kali ini. in the next Cukup sekian. video. Jurnal bisa mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Uy.